Sholatnya bagaimana? Ya sholatnya nggak tahu. Kayaknya sih sholat itu. Oke, bagaimana dengan tilawah Al-Quran? Nggak tahu juga. Ternyata dari wanita ini hanya Anda yang mendapatkan sesuatu dan Allah nggak dapatkan apa. Pernikahan Anda dengan wanita ini 100% hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna terakhir adalah pembahasan nama Allah yang ke-54, yaitu nama Allah Ar-Raqib, yang artinya Allah Maha mengawasi. Penafsiran Ar-Raqib sudah selesai disampaikan pada pertemuan lalu. Berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Ar-Raqib. Jemaah sekalian yang saya hormati, ibadah paling agung di dalam makna Ar-Raqib, Maha mengawasi, adalah ibadah muraqabah. Muraqabah, kata Imam Ibnu Qayyim, dawamu ilmil abdi bittila'ir rabbi, bahwa seseorang merasa terus menerus diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau Anda merasa diperhatikan Allah sesekali saja, itu belum dinamakan dengan muraqabah. Baru dinamakan muraqabah apabila rasa diperhatikan oleh Allah telah bersifat dawam, telah bersifat terus menerus. Jadi kalau misalnya hanya beberapa detik, hanya beberapa menit saja terasa perhatian Allah, pengawasan Allah, itu belum dinamakan muraqabah. Karena semua orang bisa merasakan pengawasan Allah. Sekedar merasakan pengawasan Allah beberapa saat belum dinamakan muraqabah. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata, orang-orang yang merasakan pengawasan Allah yamnahu al-qurba minhu, maka dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, inilah orang-orang yang selalu merasa dekat dengan Allah. Ya, fatayakkunuhu bimuraqabatillah yarfa'u mustawa taqwa ladaihi, sehingga kualitas ketakwaan seseorang pun menjadi lebih tinggi. Karena dia merasa Allah dekat, dia rasakan bahwa Allah mengawasi.
Allah mengawasi dengan kemahadekatannya, Allah maha mengawasi dengan pandangannya, Allah maha mengawasi dengan pendengarannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi dengan ilmunya. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat, dan Allah maha mengetahui semua yang tersembunyi dalam hati. Ayat Al-Quran yang berbunyi, wa huwa alimum bidzatis sudur, Allah maha tahu semua yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Ayat seperti ini dalam Al-Quran berjumlah 21 kali. Berjumlah 21 kali. Alimum bidzatis sudur, Allah maha mengetahui semua yang ada dalam hati kalian. 21 kali. Kemudian ayat yang berbunyi, basirum bima ta'malun, bima ta'maluna basir, khabirum bima ta'malun. Ayat seperti ini pun puluhan dalam Al-Quran. Basirum bima ta'malun, Allah maha melihat semua perilaku kalian. Bima ta'maluna khabir, segala perilaku kalian Allah lihat sedetil-detilnya. Sebab berdasarkan pembahasan yang telah terdahulu, bahwa alim Allah maha mengetahui. Tapi kalau khabir, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sedetil-detilnya. Nah, lalu ayat Al-Quran lebih 20 kali menghubungkan perilaku manusia dengan basir. Basirum bima ta'malun, bima ta'maluna basir. Semua perilaku kalian ada dalam pandangan Allah. Ini berjumlah 20 sekian kali. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan khabirum bima ta'malun, bima ta'maluna khabir. Ini pun jumlahnya puluhan. Baik, jadi ini semuanya mengarahkan kita agar muraqabah. Saya ulangi, alimum bidzatis sudur, Allah mengetahui semua isi hati kalian. 21 kali ayat seperti itu. Basirum bima ta'malun, bima ta'maluna basir. Ini pun lebih 20 kali, yang artinya seluruh perilaku kalian ada dalam pandangan Allah. Khabirum bima ta'malun, bima ta'maluna khabir. Ini pun sangat banyak dalam Al-Quran, bahwa perilaku kalian, perbuatan kalian, khabir, Allah tahu semuanya. Nah, jadi sekali lagi, ini semuanya mendorong kita untuk merasakan muraqabah, merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kenapa kita harus bermuraqabah? Yang pertama, karena muraqabah adalah hasil dari keimanan. Keimanan yang baik menghasilkan muraqabah. Tapi keimanan yang buruk tidak akan membuahkan muraqabah. Jadi kalau di antara kita ada yang merasa muraqabah itu sangat lemah, hal ini membuktikan bahwa keimanan lemah. Karena muraqabah itu hasil dari iman. Di dalam iman yang baik akan ditemukan muraqabah. Tapi di dalam iman yang buruk akan lemah muraqabah itu. Jadi dengan demikian, muraqabah memiliki urgensi karena dia adalah hasil dari keimanan. Keimanan apa? Keimanan tentang Allah, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui. Salah satunya adalah bahwa Allah bersama. Allah bersama kita, membersamai kita dengan kemahadekatan. Nah, keimanan kita dengan ini semua menghasilkan muraqabah.
Kemudian alasan kedua, kenapa kita harus berusaha, berjuang untuk sampai kepada level muraqabah? Alasan yang kedua adalah tahsinul ibadat. Agar seluruh ibadah kita menjadi lebih baik dan berkualitas. Mayoritas orang ibadahnya baik dalam pandangan manusia. Begitu beribadah di rumah, kualitas ibadah di depan pandangan manusia menjadi hilang. Baik yang sifatnya lahiriah, apalagi yang batiniah. Salat di masjid, pakaiannya rapi, bagus. Tapi giliran salat di rumah, yang dipakai cuma kaos partai. Jadi dari lahiriahnya pun sudah berubah. Baik, sekarang kita lihat amalnya. Kalau sholat di masjid, ayat yang dibacakan relatif banyak, panjang, gerakan-gerakan sholatnya relatif rapi. Tapi kalau di rumah, berubah sepenuhnya. Ayatnya, ayat-ayat pendek, kemudian gerakannya, gerakan yang jauh dari gerakan dia sholat di depan manusia. Kenapa terjadi hal seperti ini? Padahal jamaah sekalian, ada dua tingkat ibadah bagi orang-orang yang beriman. Tingkat yang pertama adil. Di atas adil, ihsan. Ibadah pada level yakin, apabila ibadah Anda di depan orang sama saja dengan ibadah Anda tanpa pandangan orang. Di depan orang A, di belakang pandangan orang pun A. Jadi kalau ibadah Anda sama saja di tengah keramaian ataupun di dalam kesendirian, ini namanya kebaikan dan ibadah pada tingkat adil. Dan di atas tingkat adil itu adalah ibadah yang bernama ihsan. Ketika ibadah Anda cukup bagus di dalam pandangan orang, tapi ketika Anda sendiri justru ibadah Anda jauh lebih bagus. Tidak berarti di depan orang ibadah Anda asal-asalan, tidak. Jadi di depan orang, di tengah keramaian, ibadah Anda sangat indah. Tetapi begitu Anda berada dalam kesendirian, ternyata ibadah Anda jauh lebih sempurna lagi, jauh lebih indah lagi. Ini dinamakan ihsan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar adil dan ihsan. Ini berhubungan dengan hak manusia, juga berhubungan dengan hak Allah. Berhubungan dengan hak manusia, lakukanlah kebaikan di tingkat adil. Kalau bisa, lakukan kebaikan di tingkat ihsan. Kita tidak rinci lagi. Nah, sekarang dalam hubungan dengan ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, lakukan pula ibadah di tingkat adil. Yaitu ibadah Anda di tengah keramaian manusia sama dengan ibadah Anda dalam kesendirian. Dan yang lebih tinggi lagi, jalankan ibadah di tingkat ihsan. Bahwa di depan manusia, di tengah keramaian, ibadah Anda bagus. Tapi begitu Anda dalam kesendirian, ibadah Anda ternyata jauh dan jauh lebih bagus lagi. Jangan sampai lagi di masjid, sebelum khatib naik mimbar, sholatnya mantap, rukuknya lama, sujudnya juga lama. Kalau sudah di rumah nggak ada doa sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, nggak ada doa sama sekali. Nah, hanya ini dua tingkat kebaikan yang dijalankan oleh orang beriman. Adapun tingkat yang satu lagi, ini hanya kebaikan dari orang munafik. Apa itu? Mereka sangat baik ketika berada di keramaian,
Tapi ketika mereka sudah sendirian, mereka ternyata turun. Mereka ternyata tidak sebaik ketika berada dalam keramaian orang. Nah, ibadah seperti ini adalah ibadah orang-orang munafik. Makanya jemaah sekalian yang saya hormati, salat ini cermin yang paling jelas tentang potret kita, munafik atau mukmin. Kalau salat Anda di depan orang lebih baik daripada Anda sendiri, munafik. Karena yang menjadi target Anda ternyata pandangan manusia. Nah, tapi sekali lagi, kalau salat Anda di tingkat adil, bahkan di tingkat ihsan, ini menunjukkan Anda benar-benar menjalankan salat dari keimanan Anda. Jemaah sekalian, sebuah renungan untuk kita semua. Apabila alam kering kerontang, nyaris setahun tidak turun hujan, sumur-sumur sudah banyak yang kering, apa yang Anda lakukan agar alam ini berubah? Anda lakukan salat minta hujan. Apabila di siang dan di malam hari terjadi gerhana, situasi yang menakutkan, karena gerhana terjadi, kata Nabi SAW, yukhawwifullahu bihi ibadahu. Allah ingin mengirimkan ketakutan bagi hamba-hambanya. Pertanyaan, apa yang Anda lakukan agar alam yang berubah ini kembali menjadi normal? Anda lakukan salat gerhana. Jadi alam raya yang demikian besarnya, ketika dia kering kerontang, Anda salat untuk berubah, hujan turun. Alam raya ketika mengalami gerhana, apa yang Anda lakukan agar kembali normal? Anda kembali melakukan salat, bernama salat gerhana. Maksud saya jemaah sekalian, apabila salat Anda bisa mengubah alam, tentu salat itu lebih bisa lagi mengubah kantong Anda. Kantong Anda lebih besar dari matahari atau bulan? Kantong Anda cuma sedikit. Matahari dan bulan gerhana, Anda lakukan salat, berubah menjadi normal. Se-Indonesia malapetaka kekeringan, hujan hampir setahun nggak turun. Salat Anda 2 rakaat istisqa mengubah situasi kering menjadi hujan turun. Maka sekali lagi saya katakan, kalau salat sunnah tadi, itu sunnah hukumnya. Kalau salat sunnah tadi bisa mengubah keadaan alam dengan izin Allah, apalagi soal kantong Anda, soal kehidupan Anda yang sangat kecil. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, ini salat jangan anggap enteng. Ini salat jangan direndahkan, jangan diremehkan. Baik. Maka oleh sebab itu, hasil muraqabah itu berdampak pada kualitas ibadah. Orang-orang yang menjalankan ibadah dengan muraqabah, niscaya ibadah mereka akan berada di tingkat adil. Bahkan dengan muraqabah yang lebih baik, ibadah itu akan sampai di tingkat ihsan. Tapi jamaah sekalian, kalau ibadah-ibadah ini terpisah dari muraqabah, maka akan muncullah ibadah-ibadah munafik. Di tengah keramaian ibadah itu luar biasa, tapi sudah sampai di rumah nggak ada dampaknya sama sekali. Semua ibadah asal-asalan kalau sudah berada dalam kesendirian. Baik, maka oleh sebab itu hasil muraqabah yang kedua, yang pertama tadi muraqabah adalah iman, dan yang kedua muraqabah adalah kualitas ibadah. Yang ketiga jemaah sekalian, muraqabah itu jarak Anda dengan dosa. Kalau jarak Anda dengan dosa adalah pandangan manusia,
begitu banyak tempat-tempat rahasia dan tersembunyi yang tidak terjangkau pandangan manusia, dan itu semua akan menjadi lokasi-lokasi maksiat. Anda tutup kamar, Anda kunci, Anda bebas untuk melihat segala-galanya. Padahal jamaah sekalian, zunubul khalawat, dosa-dosa dalam kesendirian, ini punya dampak dan pengaruh yang sangat buruk. Punya dampak dan pengaruh yang sangat buruk. Antara lain jamaah sekalian, dosa-dosa yang dilakukan seseorang dalam kesendirian, dalam kerahasiaan, ini dapat menghapus amal. Kata Nabi kita SAW dalam hadis sahih, akan ada seseorang pada hari kiamat, ya'ti bihasanatin mithli jabal Tihama, faja'alaha Allahu haba'an mansura. Seseorang akan datang ke depan Allah dengan kebaikan sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah menghancurkannya menjadi debu yang tak berarti, nggak berbekas sama sekali, hilang. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa mereka? Sifhum lana. Tolong jelaskan siapa orang-orang rugi itu. Nabi bersabda, ulaika qaumun idza takhallau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang apabila berada dalam kesendirian, dalam kerahasiaan, muncul keberanian mereka untuk melawan Allah. Kalau sudah sendiri, kalau sudah dalam keadaan rahasia, muncul keberanian yang luar biasa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau tidak ada muraqabah. Jadi kalau Anda baik hanya karena pandangan manusia, maka akan banyak lokasi-lokasi maksiat Anda, antara Anda dengan menjadi keberanian Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian dalam hadis Nabi menjelaskan ada 7 orang yang nanti pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy. Salah satunya adalah warujulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Ada seorang laki-laki diajak oleh wanita cantik dan dari kalangan bangsawan. Karena cantik ini ada 2, cantiknya bangsawan dan cantiknya yang bukan bangsawan. Itu lebih cantik mana? Mau kita buktikan? Jelas cantiknya wanita dari kalangan bangsawan memiliki nilai lebih dibandingkan cantiknya wanita dari kalangan non bangsawan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kata Nabi kita, ada seorang laki-laki dibujuk rayu oleh wanita cantik bangsawan untuk melakukan perbuatan keji. Tiba-tiba laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini coba antum bayangkan situasi ini, wanita cantik, secantik artis, dari kalangan bangsawan. 2. Nomor 3, wanita ini yang ngajak. Jadi bukan Anda yang ngajak, apalagi Anda bayar, tidak sama sekali. Wanita ini yang membujuk. Dan yang membujuk ini cantik. Siapa dia? Oh, itu artis papan atas. Anggaplah dulu seperti itu. Kan? Artinya muncul situasi syahwat. Syahwat lawan jenis dari seorang wanita yang sangat cantik. Ini situasi syahwat. Tiba-tiba laki-laki ini berada dalam situasi khauf. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini coba antum bayangkan 2 dunia yang bertolak belakang. Si perempuan cantik dengan dunia syahwat datang menggoda. Dan dunia syahwat ini
ternyata tidak membuat laki-laki ini terpancing. Laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah. Sebenarnya aku juga mau yang kamu mau, tapi aku takut dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Nabi SAW, apabila ada laki-laki seperti ini laki-laki yang nanti dinaungi dengan naungan arsy. Antum udah pernah begitu belum? Belum? Seorang wanita cantik dari kalangan artis atau penyanyi, katakan, Mas, tolong ajari dulu huruf hijaiyah. Oh, Anda datang habis itu macam-macam, gimana Mas? Tapi kemudian, enggak, saya takut dengan Allah. Kata Nabi SAW, apabila ada orang yang pernah berada dalam situasi seperti ini orang yang nanti akan dinaungi pada hari kiamat. Di depan mata ada situasi syahwat, tapi ia terhalang dengan rasa takut kepada Allah. Jemaah sekalian, inilah muraqabah itu. Inilah muraqabah itu. Membuat Anda kokoh di atas ketaatan meski di depan mata ada pancingan maksiat yang luar biasa. Nah, artinya kalau Anda tidak memiliki muraqabah, kekebalan iman Anda akan rusak dengan situasi seperti itu. Makanya keuntungan ataupun keagungan muraqabah yang ketiga adalah al-bu'du an ma'siyatillah. Bahwa disebabkan karena muraqabah, seseorang akan semakin bersih dari maksiat. Seorang akan semakin bersih dari maksiat. Jemaah sekalian, Anda tahu tidak? Di antara bukti bahwa Allah benar-benar mencintai seorang, ketika ia dengan manusiawinya merencanakan dan menginginkan satu dosa. Misalnya dia masuk kamar dengan rencana, saya akan melihat A, saya akan menonton B. Ketika dia memiliki rencana dosa, dan begitu detik-detik dosa itu dilakukan, tiba-tiba muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian ia jauhi. Sekali lagi jamaah sekalian, apabila Anda sering berada dalam situasi seperti ini menunjukkan Anda dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah seseorang jatuh kepada maksiat kecuali karena memang dia hina dalam pandangan Allah. Sekiranya dia punya kemuliaan dalam pandangan Allah, Allah akan menjauhkannya dari dosa sedekat apapun dosa itu. Ini ucapan Imam Hasanul Basri, ini layak untuk menjadi renungan kita. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang jatuh kepada dosa yang membuatnya kotor kecuali memang karena dia kotor dalam pandangan Allah. Dan sekiranya seseorang bersih dalam pandangan Allah, maka sedekat apapun ia dengan dosa, Allah akan jaga supaya dia nggak kotor. Nah, oleh sebab itu, bertolak dari ucapan Imam Hasanul Basri, maka saya katakan tadi, situasi di mana Anda memiliki tanda cinta dari Allah Azza wa Jalla ketika Anda telah merencanakan satu dosa, bahkan Anda telah bertekad melakukan dosa tersebut, namun ketika Anda telah menemukan momentumnya, tiba-tiba Anda takut kepada Allah sehingga tidak terjadi sama sekali. Ketika Anda telah menemukan momentum berdosa, tiba-tiba Allah kirimkan rasa takut, terbakarlah tekad berdosa itu dengan rasa takut. Nah, ini adalah situasi di mana seseorang benar-benar dicintai oleh Allah. Ketika Allah tidak mau Anda kotor, ketika Allah tidak mau Anda jatuh pada kehinaan. Jemaah sekalian yang saya hormati, alasan berikutnya, alasan yang keempat, kenapa kita harus berjuang untuk memiliki muraqabah? Jawabannya adalah turitul ikhlas. Karena Anda tidak akan menemukan ikhlas kecuali di dalam muraqabah. Ya, Anda tidak akan menemukan ikhlas dalam semua kebaikan kecuali di dalam muraqabah.
Jika Anda memiliki muraqabah, dari situlah ikhlas itu Anda peroleh. Padahal Anda tahu jamaah sekalian yang saya hormati, bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah tanpa keikhlasan. Pertanyaannya, di mana Anda dapatkan keikhlasan itu? Di dalam ilmu? Tidak. Banyak orang-orang berilmu tapi enggak ikhlas. Karena sekedar ilmu enggak akan menghasilkan ikhlas. Yang menghasilkan ikhlas itu jamaah sekalian adalah muraqabah. Bahwa Anda merasa diawasi oleh Allah. Ya. Imam Hasanul Basri rahimahullahu taala berkata, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Artinya, rahmat Allah akan tercurah kepada seseorang yang berhenti di atas keinginannya. Apabila keinginan itu Allah lalu dia berjalan, dan apabila keinginan itu bukan untuk Allah lalu dia mundur. Ini ucapan Imam Hasanul Basri ini perlu untuk kita renungkan bersama. Kita semua punya keinginan. Kita semua punya keinginan. Beliau mengatakan ciri-ciri seseorang dirahmati oleh Allah apabila ia telah sampai kepada satu keinginan, dia bertanya kepada hatinya, wahai hatiku, kenapa kau ingin ini? Contoh, dia ingin rumah baru, dia ingin kendaraan baru, ingin. Ini bukan keinginan maksiat, keinginan duniawi. Ciri-ciri orang yang dirahmati Allah, kata Imam Hasanul Basri, apabila mereka telah memiliki satu keinginan, mereka bertanya dengan hati. Mereka wawancarai hati dulu. Mereka mengatakan, wahai hatiku, untuk apa kau ingin kendaraan baru? Wahai hatiku, kenapa engkau inginkan rumah baru? Fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Ketika hati itu memberikan jawaban, aku ingin mobil baru karena besok mau pulang kampung, orang harus lihat. Oh, bukan karena Allah, lalu mundur. Tapi ketika jawabannya, untuk apa mobil baru? Saya tidak mau ada kendala pergi ngaji. Saya nggak mau ada kendala untuk silaturahmi. Oh, berarti kau menginginkannya karena Allah. Silakan beli. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua yang Anda dapatkan, ya, apapun yang Anda peroleh, dan itu berawal dari karena Allah, itu semuanya akan berkah. Semua akan berkah. Ini beli mobil, itulah keinginan Anda. Ini keinginan perlu Anda sidang. Ya, iman ini, iman Anda, jadikan imam itu hakim yang selalu mensidang keinginan. Saya katakan jemaah sekalian, dari mana keinginan Anda datang? Keinginan itu datang dari hawa nafsu. Keinginan, semua keinginan datang dari hawa nafsu. Nah, keimanan Anda seharusnya raja yang harus selalu menyidang apapun keinginan-keinginan yang dikirimkan hawa nafsu. Wahai keinginan, kenapa kau ingin rumah baru? Wahai keinginan, kenapa engkau menginginkan mobil baru? Jadi itu keinginan-keinginan duniawi. Ya kalau keinginan dosa sih nggak perlu disidang, itu udah jelas dari syaitan. Tapi keinginan-keinginan duniawi Anda pun, keinginan-keinginan duniawi ini nggak boleh tercemari. Maka saya ulangi, kata Imam Hasanul Basri, Allah akan mencurahkan rahmat kepada seseorang yang punya keinginan. Lalu kemudian ia menghitung keinginan ini. Setelah dia lihat keinginan ini ternyata karena Allah, lalu dia maju. Maka dia lanjutkan. Tapi ketika ia temukan bahwa keinginan ini bukan karena Allah, lalu dia mundur. Ingat, keinginan Anda yang bukan karena Allah pasti akan jadi bencana buat Anda. Kenapa demikian? Ingat jemaah sekalian, cara kita melibatkan Allah dalam segala keinginan kita, buatlah keinginan itu karena Allah. Saya ulangi, cara Anda
melibatkan Allah dalam semua keinginan Anda, pastikan bahwa keinginan ini karena Allah. Semua keinginan Anda karena Allah, berarti Allah terlibat di dalam. Semuanya akan berkah, semuanya akan jadi manfaat, enggak akan terjadi malapetaka. Tapi jamaah sekalian, semua keinginan-keinginan Anda yang bukan karena Allah, Allah enggak ada di dalam. Allah enggak akan terlibat di dalam. Sehingga keinginan ini akan berat bagi Anda karena Allah enggak akan memberikan Anda pertolongan. Bahkan boleh jadi keinginan ini akan menjadi malapetaka karena Allah tidak ada di dalam. Saya lihat keinginan terberat adalah keinginan menikah. Ya, ini pernah saya sampaikan, saya ulang lagi. Bukan untuk Anda, tapi buat anak Anda. Atau mau Anda juga boleh juga sih. Ketika Anda mau menikah, jangan Anda. Ketika seseorang mau menikah, siapa yang kamu inginkan? Oh, saya ingin fulana. Oke. Alasan kamu menginginkannya apa? Warna kulitnya begini. Itu karena Allah atau karena diri? Oh, saya menikah perempuan ini karena alasan warna kulitnya nomor 1. Alasan Anda untuk Allah atau untuk Anda? Jelas untuk Anda, bukan untuk Allah. Jadi Allah belum dapatkan apa-apa. Alasan kedua, kenapa kamu menikah? Oh, lancip sekali hidungnya. Hidungnya nggak pesek, lancip sekali. Oh, luar biasa. Alasan yang kedua ini pun untuk Anda, bukan untuk Allah. Apa alasan yang ketiga? Alasan yang ketiga, wanita ini semampai, tingginya pas, kok kayak diukur banget gitu, build up sesuai banget. Iya, alasan yang ketiga ini pun untuk Anda, bukan untuk Allah. Baik, pertanyaan adalah apa yang Allah dapatkan dari wanita ini? Sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya nggak tahu. Kayaknya sih sholat itu. Oke, bagaimana dengan tilawah Al-Quran? Nggak tahu juga. Ternyata dari wanita ini hanya Anda yang mendapatkan sesuatu dan Allah nggak dapatkan apa. Pernikahan Anda dengan wanita ini 100% hawa nafsu. 100% hawa nafsu. Tapi kalau misalnya seseorang menikahi wanita alasan 1, alasan 2, alasan 3 itu untuk dirinya, halal, nggak haram. Anda menikah dengan perempuan karena hidungnya halal, nggak masalah jamaah, bukan haram, silakan aja. Cuman pastikan bahwa Allah mendapatkan bagian yang lebih banyak dari wanita ini. Misalnya dari wanita ini Anda dapatkan 3, lantas apa yang Allah dapatkan dari wanita ini? Pertama, sholatnya luar biasa. Yang kedua, wanita ini akhlaknya juga menonjol. Yang ketiga, wanita ini hafal Quran. Yang keempat, wanita ini adalah seorang yang birrul walidain. Kelima, wanita ini adalah seorang yang sangat dermawan. Anda dapatkan 3 dan Allah mendapatkan 5. Sudah, ini perempuan segera dibungkus, bawa pulang. Ini insya Allah akan menjadi keberkahan bagi Anda. Dari wanita seperti inilah calon-calon ulama itu lahir. Gimana? Udah berlalu bukan? Bagian udah berlalu kemana dong? Perbaiki yang berlalu dengan taubat. Perbaiki yang telah berlalu dengan taubat. Apa perlu? Enggak perlu. Anda hanya perlu bertaubat saja. Dan yang kedua, ajarkan kepada anak-anak. Wahai anakku, kalau kau menikahi wanita hanya karena sesuatu untuk dirimu, malah Allah nggak dapatkan apa-apa dari wanita ini, wanita nggak akan jadi berkah. Ini wanita nggak akan jadi berkah. Dan ulama kita mengatakan mahkota perempuan rasa malu. Kalau dalam diri seorang perempuan ada rasa malu, berarti di dalam dirinya semua kebaikan ada. Kenapa? Karena semua kebaikan terbungkus dalam satu, yaitu malu. Nabi kita bersabda, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah dimiliki dan datang untuk seseorang
kecuali untuk membawa kebaikan. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menikah dengan istri orang saleh di Madian, berapa mahar yang dibayarkan Nabi Musa? Jawabannya Nabi Musa harus menyelesaikan kontrak kerja selama 10 tahun. 10 tahun hanya untuk seorang perempuan. Iya, apa yang mahal pada perempuan itu? Allah berfirman, "Faja'athu ihda'uhuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana." Perempuan itu menjumpai Nabi Musa dengan rasa malu. Dia berkata, "Ayahku ingin bertemu untuk memberikan balasan atas kebaikanmu." Wanita itu datang dengan rasa malu. Ternyata yang mahal pada wanita ini hingga Nabi Musa harus menyelesaikan kontrak kerja selama 10 tahun untuk mahar, karena wanita ini adalah seorang yang memiliki rasa malu. Maka tadi saya katakan, apabila dalam diri seorang perempuan ada rasa malu, berarti dalam dirinya ada semua kebaikan. Karena semua kebaikan itu ada dalam rasa malu. Ya, tapi kalau dalam dirinya tidak ada rasa malu, kemungkinan dalam dirinya terdapat gudang-gudang kejahatan. Hati-hati. Jadi ngomongin perempuan ini, enggak jadi soal jamaah sekalian. Kalau baik, kita lanjutkan. Jadi muraqabatullah itu menghasilkan ikhlas. Berikutnya jamaah sekalian, muraqabah itu menghasilkan apa? Ini penting ini. Menghasilkan ghaddul basar. Muraqabatullah itu menghasilkan pandangan yang bersih. Saya sudah pernah sampaikan dalam kajian ini bahwa soal pandangan terhadap lawan jenis bukan soal ustadz atau enggak ustadz. Bukan soal anak muda atau anak tua. Soal pandangan adalah soal mata. Siapa yang punya mata bermasalah dengan pandangan. Tetapi jamaah sekalian, apabila di dalam hati terdapat muraqabatullah yang baik, maka mata akan bersih, enggak akan memandang kemana-mana. Ya, oleh sebab itu betapa besar, betapa dekat hubungan antara muraqabatullah dengan pandangan. Ya, masuk waktu? Sudah, kita azan dulu deh. Iya, tadi kita sampaikan bahwa keagungan muraqabatullah berikutnya membersihkan pandangan. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Renungkan ayat ini. Allah hubungan pandangan mata yang khianat dengan ilmu. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa faktor terbesar seseorang mampu menjaga pandangan adalah muraqabatullah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ini hasil terbesar dari muraqabatullah. Apa itu? Hati yang bersih. Apabila Anda rasakan pengawasan Allah terhadap hati Anda, Allah melihat apa yang ada di dalam, Allah tahu semua rencana yang ada di dalam, Allah pun Maha mengetahui dendam-dendam yang Anda tumpuk-tumpuk di dalam. Kesadaran Anda, muraqabatullah terhadap hati Anda, ini akan membuat Anda membersihkan hati itu. Itu yang membuat Anda membersihkan hati itu. Jamaah sekalian, coba renungkan. Betapapun Anda berada dalam situasi maksiat yang sangat sempurna, tapi maksiat itu tidak ada dalam hati Anda, percayalah maksiat itu nggak akan terjadi. Semua orang yang terjebak dalam satu maksiat, karena memang maksiat itu ada dalam hatinya. Contoh,
dalam pikiran Anda tidak pernah ada keinginan minjam rentenir. Tak ada keinginan sama sekali. Anda nggak pernah membayangkan untuk minjam kepada rentenir. Tiba-tiba dalam keadaan Anda sangat susah, si rentenir datang dengan syarat yang sangat mudah. Anda pun dalam keadaan darurat. Jamaah sekalian, pertanyaan, Anda dalam keadaan darurat lalu muncul satu peluang dosa yang sangat mudah. Jatuhkah Anda ke dalam dosa tersebut? Tidak. Kenapa? Karena dosa ini nggak pernah ada dalam hati Anda. Sehingga meskipun dosa ini menemukan peluangnya, Anda nggak akan jatuh. Jadi semua orang yang jatuh dalam dosa karena memang dosa ini sudah ada dalam pikirannya. Bertemu dengan seseorang yang suka memfitnah. Oh, enggak tanggung-tanggung, Anda bogem mukanya, Anda pukul wajahnya. Kenapa Anda memukul? Karena memang ini sudah ada dalam hati Anda. Bahwa hati Anda tidak pernah punya keinginan, punya rencana untuk melakukan balas dendam. Niscaya balas dendam atau pemukulan atau kekerasan itu nggak akan terjadi walaupun Anda menemukan momentumnya untuk melakukan itu semua. Begitupun dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Allah mempertemukan Nabi Yusuf dengan peluang berbuat dosa yang sangat sempurna, Nabi Yusuf alaihissalam nggak jatuh. Karena dosa itu nggak ada dalam hatinya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, semua dosa yang telah ada dalam pikiran Anda hanya menunggu waktu untuk kemudian terjadi. Hanya menunggu waktu, menunggu peluang. Maka apabila Anda tidak mau ada peluang-peluang yang membuat Anda terjebak, maka oleh sebab itu bersihkan pikiran Anda. Jangan pernah ada dalam pikiran ini dosa. Bersihkan pikiran, jangan sampai ada rencana-rencana dosa di dalam. Kalau dalam pikiran ini sudah ada keinginan, rencana, percayalah, keinginan dosa itu akan mencari jalannya untuk menjadi perbuatan. Karena nggak ada perbuatan dosa melainkan berawal dari keinginan. Ya, maka begitu dosa itu sudah menjadi satu keinginan, maka dosa ini akan mencari jalannya sendiri untuk betul-betul Anda lakukan. Dan ini nggak boleh terjadi. Sebab itu jamaah sekalian, orang yang susah melawan dosa karena memang dosa itu sudah menjadi tekad. Allah berfirman dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Wahai orang beriman, jangan kalian terjebak dalam langkah-langkah setan. Jadi setan menjebak Anda bukan dengan satu langkah, tapi dengan langkah-langkah. Langkah pertama, setan membuat Anda melihat dosa. Ini langkah pertama. Melalui pandangan ini, sebuah dosa telah terkirimkan ke dalam pikiran. Dari pandangan dosa ini kemudian menjadi keinginan. Dan dari keinginan dosa itu kemudian berubah menjadi tekad. Dan dari tekad dosa itu kemudian mencari momentumnya. Jadi kalau Anda merasa saya nggak mampu menahan dosa, berarti Anda biarkan dosa itu menjadi tekad. Seandainya Anda tidak mau dosa itu datang dalam pandangan Anda, ketika datang dalam pandangan Anda berusaha tidak menahannya dalam pikiran Anda, dosa ini sangat mudah. Jadi di pintu pertama, pintu kedua, bahkan pintu ketiga Anda melawan dosa sangat gampang. Pintu pandangan Anda melawan dosa gampang. Khatarat, bayangan, hayalan Anda lawan, dosa dalam hayalan-hayalan itu gampang untuk dilawan. Tapi ketika dosa hayalan ini telah berubah jadi keinginan, mulai susah untuk dilawan.
Dan apabila dosa lebih dari keinginan telah menjadi tekad, saat itu Anda tidak lagi menguasai, tapi Anda dikuasai. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah proses dosa. Nazarat awalnya dari pandangan, khatarat kemudian menjadi fikiran, kemudian rencana dan tekad, dan terakhir adalah lahazat. Di langkah 1 dan langkah 2 Anda mampu menguasai dosa. Tapi kalau dosa itu sampai di langkah 3 dan ke-4, bukan Anda lagi yang menguasai, tapi Anda yang akan dikuasai. Wallahu ta'ala alam. Intinya bagaimana agar pikiran ini bersih? Jawabannya muraqabatullah. Sadarilah bahwa Allah melihat pikiran Anda setiap saat. Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan? Iya, Fadhil. Iya. Ya seperti tadi sholat maghrib, ya kan? Ada jamaah kedua. Boleh nggak membuat jamaah kedua? Ada masjid disepakati boleh membuat jamaah kedua, ketiga, keempat. Disepakati boleh. Ini adalah Masjidul Aswaq. Masjid yang berada di keramaian. Masjid yang ada di jalan tol, masjid yang ada di mall, masjid yang ada di pasar. Masjid-masjid di kawasan keramaian ini, ulama kita tidak berpendapat boleh membuat jamaah kedua, ketiga, keempat. Dengan syarat jamaah kedua ini kalau jamaah pertama udah selesai. Kalau jamaah pertama berlangsung, aduh, ini kayaknya beda sama kita tuh. Imamnya nggak pakai jenggot, kita bikin sendiri, nggak boleh. Baik, ini nomor 1. Masjid yang berada di tempat umum keramaian, maka melakukan jamaah kedua, ketiga, keempat, ulama sepakat hal itu boleh. Masjid yang kedua adalah masjid yang berada di pemukiman. Ini bukan keramaian, mall, pasar, rest area, ini pemukiman. Bolehkah melakukan salat jamaah? Dalam hal inilah ulama kita beda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Syafi'i. Tidak dibenarkan adanya jamaah kedua, apalagi yang ketiga. Kenapa? Imam Syafi'i memberikan alasan logika. Alasan logika ini maqasidus syariah, jadi diterima. Apa itu? Kalau ada lagi jamaah kedua, apa artinya jamaah itu? Jamaah itu agar kita semua seragam, kan? Tujuan dari jamaah agar kita memang jamaah. Kalau ada jamaah kedua, apalagi ada jamaah ketiga, tujuan dari jamaah tidak tercapai. Kalaupun tercapai tapi tidak maksimal. Nah, di sini Anda lihat, apa dalil Imam Syafi'i? Apakah Al-Quran? Bukan. Apakah hadis? Bukan. Dalil Imam Syafi'i dalam hal ini adalah maqasidus syariah. Apa tujuan dari jamaah? Ya agar kita jamaah. Kalau kemudian ada jamaah kedua, berarti dia nggak jamaah dengan yang pertama. Tujuan jamaah itu terabaikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh ada jamaah kedua. Namun mayoritas ulama dari mazhab-mazhab lain membenarkan adanya jamaah kedua, dan selanjutnya kalau memang dibutuhkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan lain-lain, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam selesai salat, tiba-tiba datang seseorang terlambat. Kata Nabi SAW, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah dengan kepada orang ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri menemani orang tersebut untuk salat, sehingga dia nggak salat sendiri,
tapi sholat jamaah dengan Abu Bakar. Dalam hal ini saya lihat pendapat syaz mungkin seperti itu, karena saya tidak menemukan pendapat ini di kalangan imam yang 4 dari Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah mengatakan jamaah yang kedua ini boleh kalau melibatkan jamaah yang pertama. Itu tadi yang datang telat, siapa yang menemaninya? Seseorang dari jamaah pertama. Kata Syekh Albani rahimahullah, kalau jamaah yang kedua terbentuk ditemani oleh jamaah yang salah seorang jamaah pertama, hal itu dibenarkan. Tapi wallahu alam, pendapat Syekh Albani ini saya belum lihat di kalangan ulama mutaqaddimun. Apakah itu salah? Ya kita nggak punya kapasitas menyalahkan ulama. Hanya orang bodoh yang menyalahkan ulama. Mohon maaf saya kasar. Ya, Syekh Albani sebagai ulama besar tidak mungkin kita salahkan. Cuman saya ingin katakan pendapat beliau dalam hal ini belum ditemukan di kalangan ulama terdahulu. Di kalangan ulama terdahulu hanya ada 2 pendapat tadi. Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh, jumhurul ulama mengatakan boleh. Boleh berdasarkan zahir hadis Abu Sa'id. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, dari 2 pendapat ini yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat jumhur, bahwa dibenarkan jamaah yang kedua karena dibutuhkan, ya bukan karena asabiyah. Siapa yang salat imamnya Muhammadi, oh jangan, tunggu, kita NU nanti belakangan, selesai dulu. Pembuatan jamaah yang kedua ini bukan kebutuhan, tapi ini asabiyah. Dan ini salah satu salah satu hasil yang sangat bagus dari Raja Abdul Aziz di Saudi. Anda tahu jamaah sekalian, raja pendiri Saudi ada 3 ya. Saudi berdiri pertama didirikan oleh Saud dan Muhammad bin Al-Wahhab, dan ini hancur. Berdiri lagi Saudi yang kedua kali, hancur lagi. Saudi yang ketiga didirikan oleh Raja Abdul Aziz sampai sekarang. Dulu yang menguasai Mekah adalah Hasaniyat, keturunan Nabi dari Hasan. Dan yang memegang Madinah adalah keturunan Nabi dari Husain. Itulah dulu kebijakan sebelum berdiri negara Saudi Arabia. Tapi kemudian setelah berdiri negara Saudi Arabia, maka Raja Abdul Aziz mengambil kebijakan nggak seperti itu. Ya, beliau mengembalikan siapa yang berkuasa, bukan keturunan yang menentukan. Nah, waktu itu salat di Masjidil Haram itu 4 kali. Salat pertama menggunakan mazhab Malik, salat kedua menggunakan mazhab Abu Hanifah, salat ketiga menggunakan mazhab Syafi'i, salat keempat menggunakan mazhab Ahmad. Jamaah sekalian, kalau salat di satu tempat disengaja 4 kali, motifnya adalah asabiyah dan mazhab tadi. Pertanyaan saya, apakah salat seperti ini sesuai dengan tujuan jamaah? Enggak sesuai. Jamaah itu tujuannya agar kita bersatu. Itu tujuan jamaah. Tujuan jamaah ini tidak terpenuhi kalau berlangsung salat jamaah seperti tadi. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyeragamkan salat. Enggak ada lagi salat mazhab Abu Hanifah, enggak lagi salat mazhab Syafi'i, semua salat diseragamkan menjadi salat dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka memilih mazhab Ahmad? Satu-satunya negara mazhab Ahmad Saudi. Mesir dan negara-negara Asia Syafi'i. Palestina dan di belakang Pakistan dan belakang Pakistan mazhab Abu Hanifah. Pakistan, India, Afghanistan mazhab Abu Hanifah. Kalau Anda ke negara-negara Afrika, Maroko dan lain-lain, Sudan dan lain-lain, mereka menggunakan mazhab Malik. Satu-satunya negara dengan mazhab Ahmad adalah negara Saudi Arabia. Kenapa demikian? Karena mereka melihat sosok Imam Ahmad yang sangat dekat dengan hadis. Ya, sehingga ini alasan utama mereka menggunakan mazhab Ahmad. Tentu yang kedua adalah karena Imam Ahmad termasuk
ulama yang konsen dalam akidah. Kalau Imam Syafi'i, buku beliau dalam fikih banyak, tapi Imam Syafi'i tidak menulis buku tentang akidah. Nah, inilah pertimbangan ilmiah bahwa Imam Ahmad dekat dengan hadis dan Imam Ahmad memiliki tulisan-tulisan dalam mazhab, dalam akidah. Dan kalau Anda lihat kekurangan mazhab Syafi'i, berarti bukan Syafi'inya, mazhabnya. Bahwa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sangat banyak mensyarah hadis, tapi sangat sedikit menulis akidah. Adapun ulama-ulama dalam mazhab Ahmad, mereka memang tidak semazhab Syafi'i dalam mensyarah hadis, tapi ulama-ulama mazhab Ahmad sangat banyak bicara tentang akidah. Dampaknya apa? Dampaknya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena dalam mazhab Ahmad hampir semua ulama berbicara akidah, sehingga dalam mazhab Ahmad relatif bid'ah sedikit. Dalam mazhab-mazhab lain, ulama-ulama tersebut sedikit menulis akidah. Imam Nawawi misalnya, tulisan beliau hadis luar biasa, tulisan beliau fikih luar biasa, tapi karya beliau dalam tauhid ada sedikit. Bahkan Anda pun tak tahu apa yang ditulis Imam Nawawi dalam akidah, yaitu Isbatu As-Saut. Ya, bukunya nggak seperti itu, tapi itulah kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kata Imam Ibn Taimiyah, ketika mazhab-mazhab ini tidak banyak bicara akidah, sehingga dalam mazhab-mazhab ini relatif ditemukan banyak bid'ah. Nah, itulah pertimbangan ilmiah di Saudi, kemudian menegakkan dan menggunakan mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ialah demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.